Oke, disambung dengan konten-konten yang selanjutnya gitu. Gue ketika tempatnya Om Aan ini, ya, ketika gue ke tempatnya Om Aan ini, gue kayak melihat struktur-struktur greenhouse yang bisa ditiru untuk kalian semua di rumah gitu kan. Struktur greenhouse maupun tempat pembibitan yang menurut gue sih cocok untuk kalian tiru gitu. Bagus juga tekniknya. Oke, langsung aja kita pakai kamera belakang biar kalian semua tahu. Cek itu. Oke yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Om Aan sama Pak Agus. Assalamualaikum Om. Assalamualaikum. Ini saya mau minta izin Om, pengen nge-review masalah greenhouse. Oke, di bagian yang pertama kita akan lihat di penampakan luar dari greenhouse-nya Om Aan ini, di greenhouse pembibitan Om Aan. Di sini dia menggunakan bambu ya, bambu kayak bambu gede banget, kayak bambu petung gitu, kayak bambu petung. Di sini kan ada satu nih. Di belakang sana dia nggak pakai greenhouse, jadi kita nggak bahas. Yang di sebelah sana itu ada greenhouse baru di sana, keren banget, tapi belum ditanamin, masih baru pembentukan. Nanti kita bahas juga, keren. Lihat strukturnya seperti ini. Nah, jari antara bambu ini 1, 2, 3 itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 8 kaki ya, 8 kaki. Nah, sini ada 3 bambu dan itu semua ke depan sana. Nah, di bagian depan sini ada 3 ya. Sini 3 bambu, jadi kayak bikin tiang ini dulu, diberdiri-berdiriin semua. Nah, baru tiang atasnya itu loh. Yang ini. Nah, sambil disongkong seperti itu. Ditali, ada pakunya nggak? Oh, ada pakunya juga gitu, seperti itu. Nah, ini juga bisa ditiru gitu. Dibuat melengkung seperti itu. Nah, jadi yang namanya bambu ini ya, bambu ini sama bambu yang ini tuh tingginya sama, tapi yang ini berbeda, lebih tinggi dikit. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ini dikasih siku biar kuat gitu. Dan sampai ke belakang sana sama strukturnya. Nah, ada yang berbeda di situ, yang di bagian tengah kita lihat. Jadi pas di bagian tengah itu dimodif ya. Maksudnya dimodif itu dengan cara yang berbeda, tapi menghasilkan dari atas atapnya itu sama ya, seperti itu tuh. Nah, nge-N, jadi N gitu dia. Seperti itu, N. Nah, ini kan huruf N nih, N kesini. Nah, tuh sama di bawahnya juga begitu. Dan nggak ada para-para ya, ini semuanya hanya tiang-tiang di bagian bawah ya. Nah, tapi sikunya ini semua ada di atas, jadi nggak ada yang di bawah sikunya ya. Oke, dilanjut di greenhouse yang pakai baja ringan ini. Nah, pakai baja ringan ini juga greenhouse pembibitan saja sih, tapi ada juga beberapa indukan yang ditanam di sini sebagai sampel juga tentunya. Nah, ini baja ringan di pinggir sini, tapi di tengahnya tetap bambu ya. Ya, ngapain malu pakai bambu ya? Orang kita ingin menekan kos ya, nggak apa-apa kalau hanya untuk pembibitan, hanya untuk senang-senang, hanya untuk hobi, menjaga supaya tanaman kita tetap aman dari hujan kan, ya nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, di atas greenhouse ini, di bawahnya tiang-tiang di greenhouse ini pun dimanfaatkan untuk membuat rak-rak bibit. Gitu, dibuat untuk rak-rak bibit. Jadi rak-rak bibitnya tuh seperti ini. Jadi ini baja ringan, dibuat kotak gitu. Di sana pun, di sebelah sini pun dikasih baja ringan ya. Di baja ringan dibuat kotak. Nah, ini yang berbeda dari orang lain. Di sini tuh ada tanahnya. Jadi kayak tanah semai begitu, bro. Nah, walaupun di sini ada tanah, tetap ada polybag juga ditaruh di sini, menjaga kelembapan tanah juga gitu loh. Jadi kalau misal waktu-waktu akar ini tembus pun tembusnya ke sini gitu kan. Ya, jadi akar punya kemampuan untuk menembus juga. Ntar panennya gimana? Tinggal ditusuk pakai linggis kayak pakai apa, dongkel, pelan-pelan cari akarnya. Jangan sampai putus. Angkat, toh nggak dalam juga gitu kan. Nah, di bagian bawahnya dikasih alas. Nah, kita dulu, ini nggak jelas. Oke, di bagian bawahnya tuh kayak dikasih alas. Bendet apa sih ini ya? Ini ya, kayak seng gitu yang biasa dipakai orang buat ngecor, ngebikin ngedak gitu. Nah, ini yang jelas ya anti karat lah. Kalau kita pakai triplek kena air ya busuk juga kan. Ya, pakai inilah. Seperti itu kerangkanya. Bagus, mantap. Oke, seperti ini nyambungnya. Diikatkan ke bambu ya. Di sini pakai skrup ini. Ya. Seperti ini. Dikasih siku biar kuat, karena emang tekanan atau berat masa jenis lagi gaya banget, berat daripada media tanam ini lumayan berat, makanya harus dengan
tiang yang kokoh juga dan pembentukan siku yang kokoh juga gitu. Kalau misalkan nggak kokoh, dibikin siku gitu ya, nanti takutnya rubuh gitu. Jadi menurut gue sih ini layak ditiru gitu untuk orang-orang yang seller-seller supaya bibitnya makin berkualitas. Jadi Indonesia bisa menghasilkan bibit-bibit yang bagus gitu. Kalian bisa berkompetisi untuk menghasilkan bibit-bibit yang bagus. Dan semua pembibitan memakai teknik tersebut gitu. Semua ya. Di sini ya, di sini pakai teknik tersebut. Nah, sama di sini juga tuh, pakai spandek gitu. Tiangnya kuat gitu kan. Akan terlihat lebih rapih. Lebih rapih, lebih rajin, dan kita pun kerjanya nantinya enak gitu. Jadi untuk media yang dipakai yang ada di sini, kalau di sini kayaknya kayak pakai tanah hitam, tanah bambu nih. Tapi kita juga selain bisa pakai ini, kalau tanah bambu sih bisa padat juga ya, bisa padat gitu. Kalau kita pakainya sekam mentah aja, malah menurut saya kayak akan memudahkan pekerjaan kita nanti ketika akar dari pohon ini nembus ke sini. Itu kalau pakai sekam tuh kayak gampang nariknya gitu. Nah, gampang nyarinya. Kalau kita mau kirim yang dekat-dekat ya berat, nggak jadi masalah. Gitu kan, tinggal kita oversak atau ganti polybag dengan yang lebih besar. Jadi akar yang di bawah itu juga bisa ketutup gitu kan. Nah, jadi aman juga di perjalanan. Nah, jadi gitu. Aduh. Oke, dan yang harus kalian perhatikan dalam pembuatan rak tersebut adalah tingkat kemiringan, di mana di bagian bawah itu kan tidak ada celah air untuk mengalir ya, untuk menetes. Jadi kita atur tingkat kemiringannya gitu. Jangan lupa tingkat kemiringannya harus diperhatikan, karena ketika kita siram air, jangan sampai ada air yang mengendang, dia akan tetap mengalir gitu. Jadi bibit akan senantiasa lembab dan aman juga dari pembusukan akar. Ternyata kepala gue benjol guys, walaupun gue sekarang botak habis pruning kepala, benjol kena veles. Iya. Veles guys. Ada wangi tipisnya veles tuh. Jadi kayak ada aroma muskat-muskatnya gitu veles juga. Yang jelas enak lah. Yang jelas gue banyak bacot lah. Langsung aja kita lihat greenhouse yang lainnya di tempatnya koleksi Om Aan ini. Oke, kita berjalan menuju greenhouse-nya Om Aan ya. Ini rumahnya Om Aan. Oke. Kita akan menuju greenhouse-nya di sebelah sana. Nggak jauh banget sih dari rumahnya, dekat juga. Tinggal salto 2 kali aja nyampe kayaknya. Gas. Kalau Tangerang Grab main-main nggak jauh sama sawah. Ada aja sawahnya. Ih, ada burung. Oke, itu greenhouse-nya udah mulai terlihat dari sisi jalan sebelah kanan dari kediaman Om Aan. Itu benar-benar di seberangnya sekolahan Sukoharjo ya. Ini di depan sekolahan SD Negeri Pondok 2 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Ada greenhouse anggur dong nantinya. Kita lihat tampak atasnya seperti itu. Dibuat sisi yang sebelah sini sedikit rendah. Di sisi yang sebelah atas sana itu sedikit melengkung ya, melengkung tinggi juga. Dan di sebelah sana itu kayak rendah juga, kayak pendopo gitulah. Keren. Oke, sebelum nyebrang kita lihat-lihat dulu ada motornya. Oke guys. Oke, di sini disambut dengan media tanam yang sudah dikumpulkan banyak, udah tumbuh rumputnya juga itu. Campuran ada lapis-lapisannya nih media tanamnya nih. Tanahnya warna hitam nih, tanah warna hitam. Ini atasnya, nah ini pasir ladu nih, yang bagian ini nih. Nah, di sini ada sekam nih, lapisan sekam. Ini tanah hitam lagi, ini sekam lagi. Ini tanah ladu, humus bambu juga ada kayaknya nih. Nah, ditumbuhin rumput seperti ini. Wow, mantap. Ini persiapan tanah ini untuk memenuhi kebutuhan yang ada di greenhouse ini. Nah, seperti inilah greenhouse-nya. Oke, ini kejedot. Tiak. Ya, gua kejedot karena di sini emang ada media tanam tinggi banget. Kalau misalkan ini udah habis, dia akan rata, kok akan rendah juga gitu kan. Jadi seperti ini greenhouse-nya. Oke, menggunakan plastik PE 200 mikron. PE 200 mikron. Kita akan membahas plastik UV-nya dulu gitu. Lumayan gede loh ini plastik UV-nya loh. Nah, jadi ini plastik UV yang ada di sini, dia tuh arahnya dari sono, ujung sono ke sini gitu. Nggak dari sini ke sono. Nah, jadi situ. Nah, di situ di paling ujung ini dia diikat biar ini ya, yang namanya UV itu nggak boleh kendor, harus tegang. Kalau misalkan kendor dia kena angin ke bawah gitu. Nah, di sini diikat, dijepit di sini dipaku nih pakai bambu nih, dimasukin bambu dalamnya. Nah, seperti ini
ditarik, dipelintir sampai benar-benar tegang, baru dipaku di sini. Gitu. Set, apa nih, emang enggak? Ush. Tanah apa nih? Gila, keren nih tanah bambu nih. Nah, bener tanah bambu ini kan pelepah bambu nih. Tanah bambu, guys, amazing. Di balik kesuksesan Om Aan ada tanah bambunya juga. Intinya sih seperti itu. Oke, dilanjut. Diawali dengan tiang ya. Ya, diawali dengan tiang seperti itu. Jadi kalau kalian yang ingin mengcopy atau ingin mengikuti gitu kan, diawali dengan tiang. Kita kan bahas tiangnya dulu. Jadi tiang di sini Om Aan tuh nggak pakai tiang bambu yang gede seperti yang di greenhouse yang di awalnya ya. Jadi di sini biarpun nggak gede tapi dia keker. Nah, masa depannya diharapkan supaya dia kuat, di sini dia pakai kayak aspal ya, mirip aspal loh ini. Seperti aspal, mungkin aspal juga kan, memang diaspalin sampai bawah, baru di bawahnya dicor. Dicor pakai apa? Ya namanya cor pakai semen. Nah, ini pakai semen juga ini. Kita akan lihat contoh bambu yang udah dikasih aspal ya, tapi yang belum ditanam. Di jaraknya sekitar berapa gitu yang dikenain aspalnya biar awet. Jadi selain untuk rayap juga supaya menjaga bambu itu nggak kemasukan air ya mungkin ya. Jadi senantiasa kering, jadi nggak gampang gapuk gitu. Kayak ini bambu yang udah dikasih sekitar 1 meteran ya. Satu langkah saya 1 meter gitu. Nah, bambu-bambunya seperti ini. Nah, ini greenhouse yang belum jadi. Nah, ini dicor pakai semen juga. Oke. Waduh, kayunya kuat loh ini bambunya. Nah, jadi seperti ini awal kerangkanya ya. Kita akan lihat dari luar. Oke, kalau dilihat dari luar tuh seperti ini. Nah, jadi awalnya tuh membuat seperti ini dengan patokan yang ujung ini dan sampai ke sono itu harus lurus. Ya, harus lurus. Kita lihat lurus banget kan. Jadi rapih gitu. Oke, kita lihat dari jauh. Ini udah jauh banget sih sebenarnya. Kita lihat dari bawah seperti ini. Nah, jadi ini belum ada tiang ininya ya. Belum ada bambu yang lurus dari ujung sini ke ujung sono sampai ke sono, belum ada. Nanti pun ada gitu. Dilanjut bacanya. Waduh, ada mangga. Biarkan. Wes, keren. Rapih banget loh. Ini gue setahun lagi kesini pasti udah keren banget nih. Penuh dengan bibit-bibit anggur nih. Nah, di bagian atasnya sini sebagai reng ini ada bambu juga ya. Rengnya juga pakai bambu loh, untuk menjaga. Nantinya pun sepertinya ini bakal dikasih penjepit lagi ya. Di bagian atas plastik ini nantinya, atas plastik ya, bukan di bawah sini. Supaya dia nggak kendor lagi, biar makin tegang lagi, mantep lagi gitu. Mungkin di sini juga di sepanjang jalan ini sudah disediakan lampu-lampu juga, lampu-lampu penerangan yang nantinya akan membantu bibit melihat bibit atau mengecek bibit pada malam hari ya. Gitu. Ketika ada tamu yang datang ke sini juga akan membantu penerangan juga. Oke, seperti itu. Dilanjut. Nah, di sini ada. Jadi kan di atas bambu ini buat ini ada bambu lagi. Nah, dikasih kayak jarak seperti ini. Nah, nantinya bambu ini dia akan menopang gitu. Dia akan menopang, akan mengikat. Dia nggak akan balik lagi kalau kita kasih bambu ini. Gitu. Jadi aman. Nah, mau digoyangin kayak apa juga. Keker. Bukan hal mustahil yang namanya kita bikin greenhouse itu nggak harus yang bener-bener tangguh gitu kan. Belum tentu semua orang tuh bisa gitu kan untuk menciptakan greenhouse dari baja ringan gitu. Bisa, pilihannya ada, bisa dari bambu ya, bisa dari bambu, bisa dari kayu dolken gitu kan, bisa dari baja ringan, bisa dari besi galvanis, tentunya yang awet gitu, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang bagus tentunya, supaya awet juga, supaya bagus juga, supaya kuat juga. Ketika ada bencana angin pun dia aman juga gitu kan. Tapi jangan sampai lah ya. Oke, cukup sekian pembahasan tentang greenhouse-nya yang di tempat Om Aan. Itu yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Sedikit enggaknya sekiranya bisa bermanfaat, tolong dibantu subscribe-nya ya guys. Kalau misalkan emang benar-benar bermanfaat, bisa dibagikan di wall-wall beranda Facebook kalian, atau dibantu subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.